kita dianjurkan untuk memakai protokol kesehatan, salah satunya masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan Islam, kesehatan, serta kesempatan hingga hari ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Febiansyar Mitias dari Garcia dari program studi kimia dengan NIM 2010600314 akan menyampaikan topik dengan judul Perkembangan Studi Islam di Asia Tenggara dan di Indonesia. Pada abad ke-13 sampai ke-16 telah tampak kerajaan bercorak Islam yang merupakan hasil dari penyebaran agama Islam tersebut. Hal itu terwujud setelah melalui dua tahap, yaitu yang pertama, Islam menghadapi masyarakat yang bercorak lebih muda. Anggota masyarakatnya masih memiliki struktur pemerintahannya semacam desa atau kesatuan desa dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Kedua, muncul kerajaan Islam di pada abad ke-9 yang diperintahkan oleh 8 sultan. Pengaruh Islam di Asia Tenggara. Di sini saya akan menjelaskan 4 negara di Asia Tenggara. Yang pertama, Brunei Darussalam. Brunei merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Brunei merdeka dari penjajahan Inggris sekitar tahun 1984. Menurut salah satu pendapat para ahli, sekitar abad ke-7, pedagang Arab dan sekaligus pendakwah penyebar Islam telah datang ke Brunei. Kedatangan Islam di Brunei mengesahkan bagi rakyat Brunei untuk menikmati Islam yang tersusun dari adat. Maksudnya, adat atau tradisi yang telah menjadi panutan masyarakat tetap dijalankan selama dapat memperkaya khazanah keislaman. Karena itu, sampai sekarang secara jelas terlihat pengalaman ajaran Islam di sana berakulturasi dengan adat. Misalnya dalam acara pesta dilaksanakan berdasarkan syariat Islam tanpa mengabaikan tradisi setempat. Negara kedua adalah negara Malaysia. Malaysia terdiri atas dua kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Suku Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi di Malaysia. Bahasa Melayu dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi di negara Malaysia. Mayoritas penduduknya merupakan Muslim Sunni pengikut mazhab Syafi'i. Islam masuk ke Malaysia dibawa oleh para pedagang India, Persia, dan Arab melalui proses damai. Proses Islamisasi di Malaysia yang memainkan peranan penting dalam mengembangkan ajaran Islam adalah ulama dan para pedagang dari Jazirah. Negara ketiga adalah negara Singapura. Singapura merupakan salah satu negara terkecil di Asia Tenggara yang terdiri dari berbagai macam suku serta agama. Hampir 77% warga negara Singapura adalah Cina dan minoritas adalah suku Melayu, sedangkan sisanya disusul oleh India, Pakistan, dan Arab. Singapura merupakan negara yang memiliki penduduk Muslim yang minoritas dengan jumlah sekitar 4,99 juta jiwa. Hanya sekitar 14,9% saja yang memeluk agama Islam. Selanjutnya, yang keempat adalah negara Indonesia. Ada 3 teori yang memaparkan mengenai asal-usul Islam di Indonesia. Teori yang pertama mengungkapkan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Persia, ditandai dengan adanya pengaruh dalam kesusasteraan Melayu. Teori kedua berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari negara India. Penggagas teori ini mendasarkan penelitian bahwa adanya kesamaan mazhab yang dianut oleh kaum Gujarat dan Muslimin di Indonesia. Yang ketiga yaitu teori yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari negara Mesir, dan mendasari teori ini pada kesamaan mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi dan langsung dari tanah Arab. Daerah yang pertama kali disinggahi adalah pesisir Sumatera. Agama Islam disebarkan oleh para saudagar Muslim yang juga bertindak sebagai mubalik dan dilakukan dengan cara damai. Menurut saya, cara masuknya Islam ke Indonesia itu ada melalui beberapa cara. Yang pertama melalui perdagangan. Pada zaman dahulu itu banyak pedagang-pedagang Muslim dari India, Arab ataupun Persia yang melakukan perdagangan di Indonesia.
karena di Indonesia itu terdapat jalur perdagangan internasional. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemaparan materi beserta wawancara dari salah satu teman saya yaitu kebanyakan penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara dilakukan melalui jalur perdagangan antar negara dan juga peperangan. Dalam hal ini, metode yang digunakan bermacam-macam, setiap negara berbeda-beda. Karena sikap toleransi lebih menonjol di antara penganut Islam di Asia Tenggara berkembang dengan aman dan sekarang agama Islam menjadi agama yang mayoritas di Asia Tenggara.